Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalli ala Muhammadin khairal wara sajiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhil asyiyah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi zakiyah. Amma ba' ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah bisirri wal alan. Wallahu yuhibbul muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jumratus sholihin, jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang, calon-calon ahli surga semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara seksama mari kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah
Jalla Jalaluh, agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia yang fana ini, dan pada gilirannya kita akan meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Disinyalir dalam hadis Nabi, al-imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ketakwaan dalam arti melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan dalam arti mengindahkan aturan-aturan Allah, bukan malah melanggarnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertemuan kita dalam kesempatan khutbah kali ini membawakan sebuah tema waladun soleh, yaitu anak dan keturunan yang soleh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Tentunya pergolakan dunia saat ini semakin hari semakin dahsyat yang kita rasakan. Oleh karenanya perlu menghadapi situasi di era IT, di era teknologi sekarang ini. Kita wajib menciptakan waladun soleh, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh pasti akan melaksanakan titah Allah, taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tuanya. Jadi setelah taat kepada Allah, patuh kepada orang tuanya. Rasulullah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatallahu fi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada keridoan kedua orang tua, kebencian Allah juga terletak pada kebencian kedua orang tua. Dan waladun soleh ini juga mampu untuk bergaul, bermasyarakat dengan baik. Kenapa yang dilakukan itu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada penyelenggara negaranya. Itu pun saat penyelenggara negara yang ditaati itu oleh orang-orang yang soleh, yang taat juga kepada Allah, taat juga kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung untuk orang tua al-walid yang mempunyai anak dan keturunan yang soleh. Rasulullah bersabda, orang tua di alam barzah, di dalam kubur tidak akan pernah tersentuh dengan sentuhan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila orang tua itu mempunyai anak yang soleh.
bukan hanya sekedar mendoakan anak yang soleh itu. Bahkan bukan orang tuanya saja yang akan masuk ke dalam sorga. Kerabatnya juga akan masuk ke dalam sorga. Karena di situ ada anak yang soleh. Maka kita seling berdoa. Doanya di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata dalam arti berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan istri-istri kami yang dimaksud pasangan hidup kami, begitu juga putra-putri keturunan kami menjadi orang yang sejuk dipandang mata. Artinya menjadi putra-putri, menjadi anak yang soleh. Artinya apa? Menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Doa selanjutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak dan keturunan kami ini menjadi sponsornya orang-orang yang bertakwa. Artinya aja menjadi imamnya, menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Muttaqin, beramal beribadah untuk dirinya sendiri. Imamal muttaqin, selain melakukan amal untuk diri sendiri, juga mengajak kepada orang lain, memberikan pengetahuan kepada orang lain, berdakwah untuk supaya orang lain juga melaksanakan daripada titah Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama di planet bumi ini hamba-hamba Allah melakukan sujud kepada Allah, maka tidak akan pernah terjadi namanya bencana, tidak akan pernah terjadi namanya musibah. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara orang soleh, antara mukmin dengan orang kafir, yaitu yang membedakannya yang paling utama adalah orang mukmin itu mendirikan ibadah sholat. Orang yang kafir tidak suka dan tidak melaksanakan ibadah sholat. Makanya apabila terjadi bencana bertubi-tubi, itu karena orang soleh sudah berkurang. Yang terjadi adalah kedoliman. Di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat yang ke-59, Allah berfirman di potongan ayatnya, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Firman Allah,
Kami tidak akan membinasakan penduduk di satu negeri, di kota-kota, melainkan penduduk negeri itu melakukan kedoliman di muka bumi ini. Oleh karenanya beruntung sekali di mana orang-orang yang mempunyai putra keturunan yang soleh. Dan yang soleh itu ketika hidup di dunia saja itu selalu berdoa dan memberikan satu hiburan kepada yang menyebabkan dia lahir ke dunia. Makanya adanya satu sunnah Rasulullah ketika ada orang wafat, adanya takjiah. Takjiah artinya memberikan hiburan. Hiburan untuk almarhum almarhumah, hiburan untuk yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumah. Oh, itu ada keterangannya, ada. Imam Baihaqi menjelaskan, "Parhamu mautakum bisolati wa tilawatil Qur'an was sadaqah wa tahlil wa tahmid wa tasbih wa tilawati salatun nabi tasilu lil mayit." Berikanlah rasa gembira, rasa bahagia kepada ahli-ahli mayit yang berada di alam barzah. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan ibadah sholat. Sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Sholat yang wajib dilakukan dengan berjamaah sangat luar biasa. Maka dalam kehidupan manusia akan dipermudah oleh Allah, di mana orang melakukan sholatnya yang wajib berjamaah, yang sunnah dilakukannya di rumah. Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Yang masih belajar ya 2 rakaat, ditingkatkan 4 rakaat. Yang tahajud 11 dengan 3 rakaat. Witir yang duha 8 rakaat. 2 rakaat orang yang melaksanakan sunnah, sholat sunnah duha, itu mendapatkan satu istana di surganya Allah. Bagaimana kalau dengan 4 rakaat dan selanjutnya? Itu sangat luar biasa sekali. Dengan apa lagi? Memberikan kegembiraan, menghibur daripada almarhum, almarhumah. Watilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Makanya junjungan kita Rasul memberikan pesan bahwa la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu itu bagaikan dikubur, bagaikan di kuburan. Karena sesungguhnya iblis, sesungguhnya setan itu akan lari terbirit-birit, di mana di dalam bangunan rumah itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang sudah bisa memberikan pelajaran, yang belum bisa belajar. Dan insya Allah itu merupakan satu ibadah yang sangat luar biasa. Nawiru manajilakum bisolati wa tilawatil Quran. Berikanlah cahaya, berikanlah penerang di rumah-rumahmu, di tempat bangunanmu itu, dengan sholat sunnah di rumah dan gemar membaca Al-Quranul Karim. Semoga
kita semuanya, jamaah Jumat pada khususnya, umumnya umat Islam di planet bumi ini mampu menciptakan generasi-generasi Qur'ani sehingga mampu menciptakan anak-anak yang soleh di dunia. Semoga Allah memberikan hidayah selalu kepada kita semuanya dan tertanam rasa kasih dan sayang di dalam hati dan jiwa kami, kita mampu menyayangi sesama kami, dan negeri ini juga menjadi negeri yang baldatun thayyibun ghafur. Adapun ijroil COVID-19 yang selalu mengintai kita segera oleh Allah Subhanahu wa taala segera dihilangkan sehingga hengkang dari lingkungan kita dan negeri kita, sehingga suasana menjadi kondusif kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfirullaha min dzambin adim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa itasama bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warfa' lahumud darajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ati wal musyrikin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala sholihan tardah wa nadkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur ya Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau ridhoi. Tanamkan rasa kasih dan sayang di dalam hati dan jiwa kami sehingga kami mampu menyayangi sesama kami, sehingga Engkau ya Allah tetap menyayangi dan meridhoi kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'allakum tadzakkarun wala dzikrullahi akbar aqimis shalah.